Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang irisan kerucut. Kami yang beranggotakan yang pertama Dewi Lestari 1936-77, yang kedua Kartini 1936-95, yang ketiga Muhammad Hafiz Sahawi 1937-05, dan yang terakhir yaitu Nur Wahyuni 1937-14. Di sini saya sendiri, Dewi Lestari 1936-77, Prodi Pendidikan Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian irisan kerucut. Irisan kerucut dalam matematika merupakan lokus atau tempat dari semua titik yang berbentuk kurva dua dimensi, di mana kurva tersebut terbentuk dari irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Rumus jarak. Jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis dapat digunakan untuk menentukan persamaan dari kurva-kurva irisan kerucut. Tetapi sebelum menentukan persamaan-persamaan tersebut, kita akan bahas beberapa keluarga kurva yang dihasilkan oleh irisan kerucut. Untuk contoh kerucut bisa kita jumpai di sekitar kita. Contohnya seperti topi ulang tahun. Titik pada kerucut disebut titik puncak, dan lembaran kertas yang bentuk sisi kerucut disebut selimut kerucut. Sesuai dengan nama-namanya, kurva-kurva dalam keluarga irisan kerucut dapat dihasilkan dengan mengiris suatu kerucut, atau lebih tepatnya, kurva-kurva tersebut merupakan hasil perpotongan suatu bidang dengan kerucut. Apabila bidang tersebut tidak melalui titik puncak, irisannya akan menghasilkan lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Contoh soal, misalnya titik-titik min 4, min 2, 4, min 2, dan 4,4 merupakan titik-titik yang berada pada lingkaran yang berpusat di 0,1 dan berjari-jari 5 satuan. Sehingga definisi lingkaran adalah himpunan semua titik yang memiliki jarak yang sama yang disebut jari-jari terhadap suatu titik tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NPM 1936-95, Prodi Matematika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk irisan kerucut. Bentuk irisan kerucut yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. A. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. B. Jarak yang sama itu disebut jari-jari atau radius, atau bisa disimbolkan dengan R kecil. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Yang kedua yaitu parabola. Parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. A. Titik itu disebut fokus atau titik api, atau bisa disimbolkan dengan F besar. B. Garis tertentu itu disebut garis direktris atau garis arah. C. Garis yang melalui F dan tegak lurus dengan garis arah disebut sumbu simetri parabola. D. Titik potong parabola dengan sumbu simetri disebut puncak parabola. E. Tali busur terpendek yang melalui F disebut latus rectum, tegak lurus dengan sumbu simetri. Bentuk irisan kerucut selanjutnya yaitu elips. Elips merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terdapat dua titik tertentu tetap. Yang pertama, jumlah jarak itu sama dengan 2A dalam kurung untuk elips horizontal atau 2B dalam kurung untuk elips vertikal. Yang kedua yaitu, kedua titik tetap itu disebut fokus atau bisa disimbolkan F besar. Jarak antara F1 dan F2 adalah 2C. Elips merupakan
tempat kedudukan semua titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik dan sebuah garis tetap sama dengan E dalam kurung eksentrisitas, di mana 0 kurang dari E kurang dari 1. Yang pertama, titik itu adalah titik fokus F dan garis itu adalah garis arah. Yang kedua, ruas garis yang melalui kedua fokus dan memotong elips disebut sumbu mayor. Yang ketiga, pusat elips adalah titik tengah F1 dan F2. Yang keempat yaitu ruas garis yang melalui pusat tegak lurus sumbu mayor dan memotong elips disebut sumbu minor. Bentuk irisan kerucut selanjutnya yaitu hiperbola. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap. Yang pertama, selisih jarak itu sama dengan 2A dalam kurung untuk elips horizontal atau 2B dalam kurung untuk elips vertikal O. Yang kedua yaitu, kedua titik tetap itu disebut fokus F, jarak antara F1 dan F2 adalah 2C. Hiperbola adalah tempat kedudukan semua titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik dan sebuah garis tetap sama dengan E, di mana E lebih dari 1. Yang pertama, titik-titik tertentu itu disebut fokus atau F1 dan F2. Yang kedua, garis yang melalui titik-titik F1 dan F2 disebut sumbu transvers, dalam kurung sumbu utama atau sumbu nyata. Yang ketiga, titik tengah F1 dan F2 disebut pusat hiperbola atau bisa disimbolkan dengan huruf P besar. Yang keempat, garis yang melalui P dan tegak lurus sumbu transvers disebut sumbu konjugasi dalam kurung sumbu sekawan atau sumbu imajiner. Yang kelima, titik-titik potong hiperbola dan sumbu transvers disebut puncak hiperbola. Yang terakhir, garis yang melalui fokus dan tegak lurus pada sumbu nyata dan memotong hiperbola di dua titik. Ruas garis penghubung kedua titik tersebut sama dengan latus rectum. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizawi, NPM 193705, akan menjelaskan mengenai persamaan parabola. Topik yang akan kita bahas yang pertama mengenai definisi, yang kedua persamaan parabola di titik puncak 0,0, dan yang ketiga persamaan parabola di titik puncak A, B. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Kita lihat pada gambar. Parabola adalah himpunan semua di titik X, Y. Sedemikian sehingga jarak antara F dan X, Y sama dengan jarak D dan X, Y, di mana titik F disebut fokus parabola, sedangkan garis D disebut sebagai direksi, yaitu garis arahnya, sehingga D1 sama dengan D2. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai persamaan parabola di titik puncak 0,0. Kita akan konstruksi ilustrasi gambar kurva parabolanya. Misalkan titik fokus P,0 dan titik puncaknya 0,0, sedangkan garis direksinya yaitu garis G. Dan kita pilih R, min P, Y, dan garis G, dan kita pilih sembarang titik pada P, X, Y yang ada parabolanya. Sesuai dengan pengertian parabola, jarak titik P ke F sama dengan jarak titik P ke R, sehingga kita dapat mencari persamaannya yaitu melalui simbol berikut. Jarak PF sama dengan jarak PR, di mana jarak PF yaitu akar dari X dikurangi P kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat, dan jarak PR yaitu X dikurangi negatif P kuadrat dan Y dikurangi kuadrat,
sehingga akar X negatif X dikurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar X ditambah P kuadrat ditambah 0 kuadrat, sehingga akar X dikurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar X ditambah P kuadrat. Kita kuadratkan, sehingga X min P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat, sehingga Y kuadrat sama dengan 2PX ditambah 2PX, sehingga Y kuadrat sama dengan 4PX. Sehingga persamaan parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Untuk parabola yang menghadap ke kiri yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX, sedangkan yang menghadap ke kanan Y kuadrat sama dengan negatif 4PX. Dan persamaan parabola yang menghadap ke bawah X kuadrat sama dengan 4PY, sedangkan persamaan parabola yang menghadap ke atas yaitu X kuadrat sama dengan min 4PY. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai persamaan parabola di titik puncak M, A, B, yaitu dengan cara menggeser persamaan parabola di titik puncak 0,0 ke titik puncak A, B. Untuk memudahkannya, kita menggunakan konsep translasi, yaitu pergeseran. Perhatikan ilustrasi kurva parabola dengan titik puncak M, A, B, dan titik fokus A ditambah B, B. Sesuai dengan konsep translasi, menggeser sejauh A satuan searah sumbu X dan sejauh B satuan searah sumbu Y, metrik translasinya dapat ditulis dengan T sama dengan AB. Sehingga hubungan titik awal dan bayangannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan T ditambah X Y. X aksen Y aksen sama dengan T, yaitu kita masukkan AB ditambah X, Y, sehingga X aksen Y aksen sama dengan A plus X, B plus Y, di mana X aksen sama dengan A plus X, sehingga X sama dengan X aksen min A, dan Y aksen sama dengan B plus Y, sehingga Y sama dengan Y aksen min B. Sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu setelah kita geser, pertama Y kuadrat sama dengan 4PX. Setelah kita geser, Y aksen min B kuadrat sama dengan 4P, di mana X sama dengan X aksen min A, atau dapat ditulis dengan Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Persamaan parabola dengan titik puncak M dalam kurung A, B. Yang pertama, parabola menghadap ke kanan, arah sumbu X positif. Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Untuk parabola menghadap ke kiri, arah sumbu X negatif. Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A. Sedangkan untuk parabola menghadap ke atas, yaitu arah sumbu Y positif. X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B. Dan untuk parabola menghadap ke bawah atau arah sumbu Y negatif, X min A kuadrat sama dengan negatif 4P dikali Y min B. Kita masuk pada contoh soal. Contoh, tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Jawab. Puncak 2,3 dan fokus 6,3, maka P sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga kita masukkan pada persamaan parabolanya yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Kita masukkan B yaitu 3. Y min 3 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 dalam kurung X min 2. Sehingga Y min 3 kuadrat yaitu Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 16 dalam kurung X min 2. Sehingga Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 16X min 32. Sehingga persamaannya Y kuadrat min 6Y min 16X ditambah 41 sama dengan 0. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NPM 1913714. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan elips. Apa itu persamaan elips? Elips sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Sebelum membahas mengenai persamaan elips, mari kita ingat-ingat kembali persamaan dari suatu lingkaran. Lingkaran yang memiliki titik pusat di titik A, B dan jari-jari R memiliki persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan membagi kedua ruas persamaan tersebut dengan R kuadrat, maka kita akan memperoleh rumus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu titik standarnya, terus dibagi dengan R kuadrat, maka menjadi X min A kuadrat per R kuadrat tambah Y min B kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Perhatikan persamaan berikut. X min 3 kuadrat per 4 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Pusat grafik persamaan di atas tetaplah 3, min 2. Karena A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2, dengan mensubstitusi Y min 2, kita akan menentukan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Dari hasil di samping menunjukkan bahwa jarak horizontal titik pusat terhadap grafik adalah 4,1, yaitu jarak titik pusat 3, min 2 terhadap titik-titik min 1, min 2 dan 7, min 2. Dengan cara serupa, untuk X sama dengan 3 kita akan mendapatkan Y plus 2 kuadrat sama dengan 9, sehingga diperoleh Y sama dengan min 5 dan Y sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa jarak vertikal titik pusat terhadap grafik adalah 3, yaitu jarak titik 3, min 2 terhadap titik-titik 3, min 5 dan 3,1. Sehingga dengan mengganti penyebut-penyebut yang tidak sama pada suatu persamaan lingkaran, kita akan mendapatkan suatu grafik memanjang dari lingkaran. Nah, grafik seperti ini merupakan grafik dari suatu elips. Untuk suatu elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor. Dengan titik-titik ujung sumbu mayor disebut titik-titik puncak. Ini merupakan titik-titik puncak. Ruas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Jika P lebih besar dari Q, sumbu mayornya horizontal atau sejajar dengan sumbu min X dengan panjang 2P dan sumbu minornya vertikal dengan panjang 2Q. Jika P lebih kecil dari Q, sumbu mayornya vertikal atau sejajar dengan sumbu min Y dengan panjang 2Q dan sumbu minornya horizontal dengan panjang 2P. Kesimpulan mengenai persamaan elips sebagai berikut. Bentuk standar dari persamaan elips diberikan persamaan jika P tidak sama dengan Q. Persamaan tersebut mempresentasikan grafik dari suatu elips dengan titik pusat A, B. Nilai
Nilai P merupakan jarak horizontal titik pusat dengan grafik, sedangkan Q merupakan jarak vertikal titik pusat dengan grafik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.